Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santai, di video kali ini kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Baik, di depan layar sudah ada muncul garis bilangan dengan bilangan-bilangan -3, 0, dan 3. Jadi apabila nanti Anda menjumpai persoalan seperti ini gitu ya, persoalan nilai mutlak X lebih kecil 3, maka solusi yang akan tampil pada pembahasan itu menjadi X lebih besar -3 lebih kecil 3 jika tandanya nilai mutlak lebih kecil 3. Oke. Nah, kemudian apabila tandanya itu lebih kecil sama dengan 3. Jadi kalau masih lebih kecil, maka solusi yang akan ditampilkan nanti adalah X lebih kecil sama dengan X lebih besar sama dengan -3 lebih kecil sama dengan 3. Jadi sama dengan contoh yang pertama tadi ya, hanya saja tidak ada tanda sama dengannya. Kemudian nanti jika tandanya itu lebih besar maka solusi yang akan ditampilkan adalah X lebih kecil -3 atau, jadi menggunakan atau, X lebih besar 3. Kemudian kalau saya tambahkan sama dengan, ini sama saja ya, hanya berubah menambah tandanya menjadi sama dengan ya. Menambah tandanya berarti X lebih kecil sama dengan -3 atau X lebih besar sama dengan 3. Begitu ya. Baik, kita akan melihat contoh selanjutnya gitu. Nilai mutlak X lebih kecil 2. Kira-kira gimana solusinya? Iya, berarti X-nya itu nanti di tengah, X gitu ya, lebih besar -2, di sini sudah terlihat, lebih kecil ke kiri 2 gitu ya. Nah, kemudian jika seperti ini sama ya, hanya menambahkan tanda sama dengan, berarti X lebih besar sama dengan -2, lebih kecil sama dengan 2. Kemudian kalau tandanya seperti ini berarti pakai atau. Itu dia, berarti pakai atau. Jadi X lebih kecil, tandanya ke kiri dari -2, kemudian ke kanan lebih besar 2. Nah, gitu ya. Nah, sama dengan ini. Berarti ke kiri X lebih kecil, terus lebih kecil itu -2, ke kanan X-nya harus lebih besar sama dengan 2. Nah, gitu ya. Kalau kita melihat garis bilangan, maknanya seperti itu. Ke kanan lebih besar, ke kiri tentu semakin lama semakin kecil sampai negatif tak hingga, sampai positif tak hingga. Gitu ya. Itu makna lebih besar 2, lebih kecil negatif 2. Oke, kita ambil contoh yang sedikit nikmat gitu ya. Selesaikan nilai mutlak S dikurang 3 lebih kecil sama dengan 12. Kemudian gambarkan grafik solusi himpunan penyelesaiannya, kan gitu ya. Nah, sama seperti persamaan nilai mutlak, di pertidaksamaan nilai mutlak, positif 12 ini akan menjadi dua bagian, dua kategori, yaitu yang pertama positifnya itu, yang kedua negatifnya itu. Yang pertama tentu harus lebih kecil, positif 12, yang kedua harus lebih besar sama dengan -12. Nah, setelah Anda pisah seperti ini, kasusnya kita bagi dua. Di sini yang positif, di sini yang negatif. Kemudian sama langkahnya. Kita tambahkan atau kita geserkan saja -3 ke sebelah kanan, jadinya 12 tambah 3 gitu ya. 12 tambah 3 berapa? 15. Tandanya S lebih kecil 15. Sama juga ini kita geser ke sebelah kanan atau kita tambah ruas kiri dengan 3, ruas kanan dengan 3, sama saja. Mana langkah yang bisa Anda lakukan dengan cepat?
Jadi menghasilkan S lebih besar sama dengan negatif 9. Seperti saya katakan barusan ya. Saya katakan barusan kalau lebih kecil sama dengan 12 berarti X-nya di antara gitu ya. Berarti S-nya di antara negatif 9 lebih besar sama dengan min 9 lebih kecil 15 gitu ya. Kemudian jika ingin digambarkan grafiknya karena diminta gambarkan solusi himpunan penyelesaian dan grafiknya. Ya, maka kalau kita gambarkan grafiknya min 9 tentunya di sini ya, min 9 dengan 15 ya seperti ini aja gitu. Aman ya? Gampang ya. Oke, kita ambil contoh selanjutnya. Nah, jika seperti ini penyelesaiannya gimana gitu. Ingat, kita ambil yang pertama positif. Ini 21, kemudian kita ambil yang negatif nantinya. Kita selesaikan dulu yang positif. Ditambah 9 semua atau 9 min 9-nya geser ke kanan. Jadi hasilnya 30. 4x lebih kecil 30. 30 dibagi dengan 4. Nah, berapa hasilnya? 7,5. Oke, selesai yang positif. Kemudian kita bergerak ke yang negatif. Min 9. Kita hilangkan negatif 9-nya dengan tambah 9 atau kita geser 9-nya ke kanan sama saja. Menghasilkan min 12. Sama-sama bagi 4 menghasilkan 3. Nah, kalau seperti ini tandanya berarti himpunan penyelesaiannya itu X-nya di antara ya. Dan setelah ini supaya mudah kita gambarkan dulu grafiknya dulu. Grafiknya ini di min 3-nya ini kemudian 7,5 di tengah-tengah. Berarti X-nya lebih besar sama dengan min 3. Jadi kalau kita gambarkan kan ini min 3 ya. Kemudian ini min 7,5. Lebih besar min 3. Berarti X-nya nanti ke kanan, yang ini ke kiri. Maka himpunan penyelesaiannya kalau yang lebih kecil sama dengan itu pakai di antara. X lebih besar sama dengan min 3, X lebih kecil dari 7,5. Begitu ya. Sangat mudah. Nah, sekarang yang lebih besar tanda gitu. Maka ini pakai atau gitu ya. Sama nih. Jadi yang pertama itu harus ada positif, yang kedua harus ada negatif. Kemudian tandanya ingat, nah, lebih kecil min 7 begitu ya. Nah, lebih kecil min 7. Kemudian kita coba selesaikan. Min 1 kita geser saja sebenarnya 1 ke kanan atau dikurang 1, maka menghasilkan 6. Kemudian 6 bagi 2 menghasilkan 3 gitu ya. Ini juga ini menghasilkan 8 min ya. Kemudian 8 min 8 bagi 2 menghasilkan min 4. Jadi ini langsung kita buat menjadi solusinya X lebih kecil min 4 atau X lebih besar 3 gitu ya. Oke, contoh terakhir. Selesaikan 2X tambah 1 dikurang 3 lebih besar sama dengan 6. Nah, yang sebelah kiri positif, yang sebelah kanan negatif. Nah, ini masih sama dengan persoalan, ini masih sama dengan persoalan. Sampai di sini sama persoalan. Ya. Kemudian di sini baru muncul yang negatifnya, yang positifnya, yang positif, yang negatif. Jadi kalau tadi yang saya nyatakan bahwa kalau lebih besar sama dengan, maka yang pertama lebih besar sama dengan positifnya, yang kemudian yang kedua lebih kecil sama dengan negatifnya, gitu ya. Kemudian kita operasikan, ini pindah ke kanan 8, ini pindah ke kanan juga min 10. 8 bagi 2 4, 10 min 10 bagi 2 min 5. X lebih kecil min 5 atau X lebih besar sama dengan 4.
kalau mau gambarkan grafiknya seperti ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Jika ada komen silakan. Mudah-mudahan juga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.